Padahal Madura iki nek Pak Supur ngene deh. Jendela iki. Kok kondektur lewat, Pak, mohon maaf tangannya jangan dikeluarkan. Madura kok dielingno. Terus kondektur ngelundase, terus kondektur situ meneh, Pak, mohon maaf ya kalau tangan sampean dikeluarkan, ntar kalau ada jembatan, ada tiang kan sampean patah tangannya. Ini sandase metu. Dulu dikritik. Ini Pak Supur karo ngene. Angene ngepes ini. Terus anak Mahfud MD apal kalau dulur-dulure. Aduh, sampean tangannya, kepalanya jangan keluar, kasihan nanti kalau di jembatan ambrol jembatannya. Oh ya. Pokoknya diarani tangannya cuklek mau, itu kok tangannya cuklek, jembatannya ambrol. Kayak gelem ngono. Yes, aku suka karo Madura. Kelep lho. Gak gelem ditolong. Wah, mana ini? Kasih tangannya, Pak, kasih tangannya. Gak gelem dah. Terus orang masih mana salah bahasa sampean. Ambil tangan saya, kayak gelem. Wong Madura kok dikan itu kan njupuk gelem. Wis telu wis telu. Aku duwe wake. Tapi bani itu kok wong Madura dhewe aja more-more. Aku bani itu kok ono dhewe. Selebihnya gini Pak Wari. Rizki yang luar biasa selama hampir 2 jam. Maka sekarang ketika Anda sudah dipenuhi hak-haknya untuk bergembira, berbahagia, menyatu jiwa seperti Arema. Arema Cuangi. Hidup itu kan kewajiban, hak. Kalau Anda menjalankan kewajiban, baru punya hak. Allah sudah menjalankan dalam tanda petik kewajibannya memberi limpahan rezeki, maka dia berhak untuk diibadahi oleh manusia. Jelas ya? Tadi kita sudah bergembira, sekarang kita berkewajiban untuk lebih mengendap. Sekarang kita switch ke pikiran dan akal sehat. Tadi hati kita sudah diaduk-aduk dalam kegembiraan persatuan seluruh dunia pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Posisi tubuhnya dirubah sedemikian rupa untuk supaya konsentrasi pikirannya bisa lebih fix, bisa lebih akurat di dalam menerima pemikiran-pemikiran. Kita melakukan transisi dari kegembiraan kultural, karena malam ini kan cultural night ya. Kita untuk supaya mendapatkan pemahaman intelektual terhadap masalah-masalah yang menjadi tema pada malam hari ini, wadahnya adalah spiritualitas yang luas dan bersih. Intelektualitas itu bukan dikotomi dari spiritualitas. Intelektualitas hanyalah kulit paling luar dan paling rendah dari spiritualitas. Dia bukan dikotomi. Dunia bukan lawannya akhirat. Dunia adalah bagian dari akhirat. Sekarang adalah bagian dari besok-besok. Ya, dunia adalah bagian kecil yang paling rendah dari surga, Jannatun Naim. Dari cara berpikir kita, meskipun kita berhadapan dengan globalisasi, tetap yang kita pegang adalah wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dunia jangan membebani hatimu, kamu harus mengerjakannya, mengelolanya. Tetapi tetap tujuan kita adalah ridho Allah di akhirat dan di Jannatun Naim nanti. Dunia jangan dilupakan, walatan sanasibaka minat dunia. Kita olah, tapi jangan pernah diperbudak oleh dunia. Jangan pernah menjadi bagian yang maf'ulun bih dari dunia. Teman-teman sekalian, sekarang kita dengarkan bersama. Ini kita masih punya sekitar 3/4 jam sampai pukul 00.
Oke, nanti kita tawar-menawar, tidak ada masalah. Ini sudah luar biasa, anak-anakku berdiri kayak begitu, Masya Allah. Kalau tidak karena hidayah dan kekuatan dari Allah, tidak mungkin anak-anak kita berdiri di sana. Ya, amin ya rabbal alamin. Berkah, 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 kobul, ya. Dunia akhirat, tentrem, kabeh, sejahtera. Kita dengarkan pertama Mas Mukhib, kemudian Bapak Walihi, ya. Kemudian kita elaborasi bersama-sama. Nanti di puncaknya Pak Kiai tetap akan memberikan panduan-panduan dasar. Kemudian tolong Pak Muzamil juga. Pak Muzamil, ini kita akan bicara mengenai sina'ah. Ya. Di dalam Islam ada ziro'ah, sina'ah, tijarah. Jelas ya? Jadi ono sing nandur, ono sing gawe, ono sing dodol. Nah, sekarang kita ini sedang berpacu untuk pinter gawe. Di bidang IT, otomotif, pertanian, apapun saja. Kita harus pinter, terampil, dan multi. Multinya termasuk yo pinter nandur, yo pinter gawe barang yang ditandur. Misalnya, apa rek? Telo jadi geduk, gitu ya. Lombok jadi sambel, ya itu namanya suna'ah. Ya. Logam jadi listrik, dan seterusnya. Itu kita harus punya multi talent, multi skill, ya. Termasuk multi skillnya adalah pada bidang pemasaran, yaitu tijarah, gitu ya. Kita dengarkan bersama-sama Mas Mukhib yang pertama, kemudian Pak Muzamil saya mohon untuk memberi ketegasan mengenai harus ada sinergi komprehensif antara tiga tadi, ziro'ah, sina'ah, dan tijarah. Sesungguhnya kewajiban negara dan pemerintah adalah jangan sampai antara tiga tadi ada dua lubang itu diisi oleh para broker dan para tengkulak-tengkulak yang tidak jujur. Sesungguhnya negara kewajibannya adalah ya apa wong nandur gak dihapusi tengkulake digawe di pasar. Itu harus diisi oleh pemerintah. Ya apa wong gawe foto, wong gawe kerajinan, wong gawe karya-karya teknologi tidak dibrokeri di pemasarannya. Di situ pemerintah yang menjaga. Seharusnya seperti itu. Itu namanya komprehensi dari tiga profesi tadi itu dalam Islam. Bismillah. Lombok, kon kudu gelem bergaul karo uyah, karo trasek ngono. Nek kon gak gelem bareng-bareng, kon lombokmu gak payu. Dirimu tidak akan laku kalau tidak punya integritas. Integritas itu artinya menjadi bagian dari satu entitas, satu keseluruhan, satu komposisi. Nek kon gak gelem dadi do, nek kon kepengin dadi do, kon kudu gelem kerjasama karo re, mi, fa, sol. Kon gak iso duwe irung nek kon gak nrimo raimu kan gitu kan. Ya gak. Gaya apa kon duwe alus kan duwe mripat, gitu kan. Gaya apa kon duwe mripat gak ada idep, ya lah. Jadi itu namanya integritas. Ikhlas untuk berada di dalam satu komposisi dari satu kesatuan dari pekerjaan atau amal. Sekarang anak-anak saya yang putri-putri ini harus segera pulang ya. Kita beri kesempatan, pokoknya matur nuwun ya anak-anakku kabeh ya. Harus balik ke asrama, ini sudah hampir tengah malam. Bismillah, semua yang berlaku di sini doanya nanti berlaku untuk anak-anakku semua. Ya. Pokoknya gak apa-apa saya balik sih. Nang asrama kita kasih kesempatan di asrama ya. Kasih. Ke asrama, ayo gak apa-apa. Diorganisir dengan tertib ya. Terus lagi cacak-cacakmu, bapak-bapakmu, pakde-pakdemu, mbah-mbahmu tetap di gini, tetap dongakno awakmu, gak ada masalah ya. Bismillah. Anda kekuatan masa depan dari republik ini, dari umat Islam dan dari umat manusia ya. Oke, tepuk tangan untuk anak-anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil anak-anak kita antarkan dan kita ikhlasi untuk kembali ke tempatnya. Sempurnanya mereka adalah kalau mereka pulang ke asrama sekarang ini. Sempurna itu artinya Anda tepat berada di suatu koordinat. Sempurnanya kopi untuk diminum itu adalah nek kopi ini pas, gula ini pas, banyu ini pas. Nek banyu ini kakean jadi gak tapi enak, jadi gak sempurna. Nek gula ini kakean, kelekian jadi gak sempurna. Sempurna itu bukan luweh, bukan hebat. Sempurna itu tepat takarannya. Itu namanya perfect. Jadi manusia justru harus sempurna, yaitu ojo nolak, ojo memanipulasi timbangan. Nek anjane 5 kudu 5, ya. Nek anjane 4 kudu 4, ini jenis sempurna. Itu namanya insan kamil, gitu ya.
Do dadi do mergo dhek gelem bergaul karo interval ke re, mi, fa, sol dan seterusnya ya. Bismillah. Sekarang Pak Wariki, saya mohon dengan sangat dengan pembelajaran dan pengalaman Anda serta pengetahuan yang luar biasa mengenai seluruh masalah ini dari wilayah sampean di Bappenas, saya mohon dengan sangat dikandani patrape iki lho rek iki ngene insya Allah pemerintah ngewangi semaksimal mungkin. Saya pakai interaksi aja. Cek ya awakmu tambah mantep. Bedane ilmu agama karo ilmu non agama atau ilmu umum itu apa? Soalnya ono 3 unsur aja. Apa bedanya ilmu agama dan ilmu umum atau non agama? Tak mulai wis. Nek ilmu umum, nek ilmu agama sesuatu yang dipelajari yang terkait dengan Allah, Rasulullah, Quran dan seterusnya, betul enggak? Oke. Berarti unsur kedua adalah kalau kita mempelajari ilmu agama, berarti kita akan mendapatkan sebab akibat dari Allah. Kita mempelajarinya dari kita mendapat pahala, mendapat pujian, mendapat darajat tadi dan seterusnya. Betul nggak? Mana ya? Siji mana apa kira-kira? Luwih barokah gitu ya. Oke. Nah, ilmu umum kan tidak terkait sama Allah, tidak terkait sama Al-Quran, tidak terkait sama. Nah, aku saiki takon sing kedua. Sing kok maksud ilmu non agama itu apa contohnya? Aku jalan ke situ contohnya. Keterampilan. Apa? Keterampilan apa? Contohnya. Tata boga. Tidak terkait sama Allah. Kait. Otomotif terkait sama Allah enggak? Kait. Lah ya apa wong iku logame tek Gusti Allah kon kok gawe terus gak kaitan karo Gusti Allah. Ilmu apa wis? Ngomong ngarit. Ilmu agama tak duduk. Jadi aku njaluk sitok nek ono ilmu sing gak agama, sing umum. Sitok ae nek ono. Pelajaran di sekolah wis apa wis? Matematika ilmu agama atau ilmu umum? Sudah ya. Nah, berarti memang tak nggak istilah ini. Yang diajarkan di umumnya pesantren itu selama ini adalah ilmu-ilmu mahdhah. Ya, akidah, akhlak, qiraah, fikih, katakanlah itu mahdhah. Sementara yang muamalah itu belajar masak, belajar teknologi, belajar otomotif, ya, pertanian itu katakanlah muamalah. Tapi tetap sama-sama ilmu agama. Jadi Bapak Ibu sekalian, anak-anakku semua, kalau sekarang kita sedang mengupayakan multi skill, ya, multi skill, itu sebenarnya sama-sama ilmu agama. Gusti Allah ya seneng lho awakmu koyo ngono iku. Mosok ngaji tok. Mosok kon kate dadi melok pilda cilai. Gitu ya. Mosok penggaweane wong nasihati wong nuturi wong engko ana wong ngoyo ndek dalan kok parani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya apa ngene ya? Mosok wong urip tutur-tutur ae. Kan gitu. Wong-wong ana maling kon teko nang nggone tahanan Setia Novanto, Pak Setia Novanto, lan opo sampean maling niku? Haram maling iku. Lho gak ero tanggit Setia Novanto nek maling iku haram. Ero ta gak ana maling sing gak ero nek maling iku gak oleh. Ana. Jadi nuturi iku janjane aja akeh-akeh. Percaya karo wong mulane aku gak tahu ta pengajian sing kaya sing nganggep kon gurung roh aku roh, nganggep kon gurung alim aku alim ngono ta. Gak. Yang kita lakukan adalah belajar bareng-bareng. Makanya idenya adalah sinau bareng, ngaji bareng. Dan sekarang alhamdulillah udah dipakai oleh hampir semua pengajian, ngaji bareng. Jadi sampean ya ustad, aku ya ustad, sampean murid, aku ya murid, sampean santri, aku ya santri. Karena tolabul ilmi minal lahdi ilal minal mahdi ilal lahdi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Itu aku sengaja tak kelerokno jadi diralat. Padahal anjane gak apa lagi ya. Ini ceritanya Rek. Jadi jelas ya, tidak ada yang bukan ilmu agama. Saya Pak Wariki, saya selalu mengumumkan kepada anak-anak saya di Ma'iyah, matematika adalah ilmu yang paling suci. Dari kesucian itu adalah salah satu puncak dari ilmu agama. Matematika adalah ilmu paling suci karena matematika gak bisa dinyang, gak bisa dikorupsi, gak bisa dimanipulasi. Pokoknya masih kon duwe 5/5, masih gak duwe selawe. Kon mangkal hatimu 5/5, kon seneng hatimu, kon duwe bojo
jomblo kon seger selawe, kon waras apa kon loro selawe. Ya ta gak? Gak iso dinyang. Masih ditodong tentara 5 tetep selawe. Kon iso ngomong 26 tapi matematikanya tetep selawe. Diapa-apa selawe. Itu ilmu yang sangat suci. Begitu menjadi ilmu sosial ya. Jadi sing suci ya, matematika, fisika, biologi, itu semua ilmu yang sangat suci. Apa mana? Biologi, kimia suci. Kimia sangat suci. Gak iso kok manipulasi. Nek hidrogen karo oksigen kudu loro karo siji iso dadi banyu lah ngono. Gak iso nek kok dadi nek misale natrium karo hidrogen, nek hidrogene telu natrium siji dadi uyah. Gak masuk uyah kan? Itu NH2. Nek NH3 kuntut. Tapi pokoknya intinya gak iso diapa-apakno. Wis pokoknya iku suci. Makanya semua alam itu suci, binatang itu suci. Maksudnya binatang itu sendiri adalah suci. Binatang gak ono sing salah. Ono kewan mlebu neraka. Kono sok nyerek-nyerekno wong kirek gak mlebu neraka, dapurmu mungkin neraka. Jadi kalau saya ngomong asu, itu saya tidak sedang meso, saya sedang mengabdi kepada kebenaran Allah bahwa sesungguhnya asu lebih baik dari manusia. Gak ono kerek dosa gak ono. Sing dosa mek menungso karo jin, malaikat gak dosa. Setan iki gak jelas. Setan mlebu neraka ya gak lara ngancane. Nggone yang dia geni, kok masuk geni dilebokno geni disiksa, mboten napa-napa lah. Ana ceritane. Jadi mari kita punya pandangan hidup yang mendasar supaya semangatmu di dalam mengerjakan multi skill teknologi dan sinergi keong-keong tadi mantep awakmu. Loh, aku iki ibadah iki rek. Aku iki nambal ban ibadah iki. Aja kok terus sembahyang ibadah nambal bane nyambut gawe. Lho gak, nyambut gawe iku ibadah. Wong kon iku meneng awan-awan turu ki ibadah. Wong sing kono nyolong, kon gak. Ibadah sih. Tapi meneng sih. Jadi meneng kon turu awan. Ya. Turu lho niki ibadah. Ibadah ya apa lah? Setia Novanto nyolong kula mboten. Gitu kan? Jadi ada ibadah yang bersifat iya, ada ibadah yang tidak bersifat tidak. Puasa adalah ibadah untuk tidak, kan gitu. Zakat untuk iya. Nah, iya dan tidak itu jangan dikotomikan karena dia punya posisi yang berbeda-beda. Kayak do lho, do iku tutuken kabeh nada iku iso dadi do asal kenene interval nang re. Nek rene pindah, nggih done tetep pindah, cek tetep dadi do. Jadi dia kudu nek koncone ngene kan ya kudu ngene. Jadi selalu sinergi, selalu apa jenis kolaborasi. Begitu kamu melanggar kolaborasi, kamu kehilangan kesucian hidup. Makanya kesehatan nomor 1 adalah mikirnya kudu jujur, mikirnya kudu jernih. Nek kon kepingin sehat, mikirnya ojo sampai gak jernih. Nek kon delok kasus di Jakarta sapa sing salah, kon kudu bener, kudu adil. Masih kon gak wani ngomong gak masalah, tapi ndek pikiranmu iki sing salah. Ngono lho nek. Gak terlaksana, gak apa-apa, tapi di jerone sirah tetap kudu adil. Nanti seluruh perintah dari urat saraf di kepalamu ke seluruh badanmu akan membuatmu sehat. Begitu kan gak jujur didik, keserimpet sarafmu, bundel-bundel, akhirnya wetengmu loro, ya toh? Sesek, karena perintahnya dari sini. Makanya jangan pernah tidak jujur, itu yang namanya integritas tadi itu. Ngono ya, ya. Itu menang itu. Dan kedokteran barat sekarang mulai mengakui bahwa kesehatan itu kuncinya itu. Kuncinya itu. Apa harus ngalami itu? Maknyahan sampai jam 3 esok, luwih sehat agak? Luwih sehat. Luwih sehat, luwih enom di kantor. Kanca-kancamu wis rada ndek kon gak, luwih enom kan. Mergo kon suci, mengerjakan sesuatu yang suci. Di Makyan tidak ada orang punya niat buruk. Eman katanya niat buruk. Arek cilik teko ono sing nangis. Gak ono karena dia ikhlas dan dia merasa tentram di dalamnya. Lanang wedok campur ono sing senggol-senggolan. Kesenggol paling. Aku lagi ngejo.
Dan di ma'iyah kita lebih tinggi dari wanita, lebih tinggi dari laki-laki. Kita adalah manusia, lebih tinggi lagi kita adalah hamba Allah yang bersinergi dan berkolaborasi satu sama lain. Ini ya. Oke, supaya tidak terlalu larut, sekarang kita setelah tadi kita ke Sudan, kita ke negeri Jerman, ke negeri Cina, kita ke negeri Korea, sekarang kita pindah ke luar negeri yang lain, yaitu ke negeri Madura. Jangan lupa Pak Wari, kalau sampean ke Mekah, di Mekah itu adalah betul-betul milik Arab, tidak boleh ada sekolahan dan institusi lain selain Arab. Tidak ono sekolahan sehingga Arab di Mekah, di Jeddah oleh, di Riyadh masih boleh, Madinah masih ada sekolahan Indonesia, tapi di Mekah tidak boleh ada sekolahan yang bukan Arab, kecuali Madura. Wes sampeyan ana Mekah, dolek ono sekolah ketoke Arab begitu mlebu, ndak remek sampeyan. Itu Madura. Jadi makanya di Arab itu ada dua kedutaan, satu KBRI, satu KBRM. Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Kedutaan Besar Republik dan dia tidak dilarang oleh Arab Saudi karena orang Madura lebih berani daripada orang Arab sendiri. Ampu-ampu wong Arab gak wani maklar jadi maklar Hajar Aswad, tapi wong Madura wani 60 real sampai kepingin nang Hajar Aswad itu. Dia enggak usah ngikut, ayo minggir sampean. Wani wong Madura. Wong Madura itu makhluk khusus dari Allah. Wong Madura itu betul kekasih Allah, gitu ya. Satu kene gopo mlebu swarga. Yo apa carane? Wong Madura wis ndek kono. Wis ana sate Madura, wis ana sama-sama. Kita tepuk tangan untuk Pak Muzamil. Ya. Sangat tapi perkenankan saya mengeliminir sedikit apa yang dikemukakan oleh Pak Muzamil. Yang orang Madura ngomong ngecam-ngecam pesawat itu aja percaya. Bukan jadi orang Madura itu wedi mabur. Wani nih gue ngelangi tok. Jadi ono wong Madura dadi mahasiswa melok menwa. Gak nyongko nek menwa iku urusane terjun payung barang. Akhirnya kepeksa gelem gak gelem wong anggota ya. Terus dijak terjun payung dilatih. Wis ndredeg wis wong Madura. Iso ning nglangi kok dikon miber ya. Jadi langsung dia akan sangat dekat sama Allah, bilang ya Allah selamatkan aku sampai di bumi lagi. Kalau saya selamat sampai di bumi lagi, saya boleh wedus ya Allah. Saya nadar boleh wedus. Terus siap gerak, maju, jalan. Maju, terus taman redegi. Terus ide pesawat, wedus luar luru. Janjinya ditingkatkan. Wedus luru. Melbu pesawat, tiga. Terus lungguh di pesawat, jejer ngene kok, kene wis nganggo anu ransel parasit terus dulu Allah 4. Terus begitu berdiri semua siap gerak, pokoknya antri di jungkrakno sapi ditingkatkan lagi. Sape. Terus wis gak iso mengelak jungkrakno diel Madurane dijrungkakno sape wiritan sape. Alhamdulillah Allah masih memberi kesadaran untuk narik talinya sehingga payungnya bisa mengembang, terus dia selamat sampai di bumi. Begitu sampai di bumi dicopot menggerik meneh, meskipun saya tidak boleh sampai mau apa sampai ada kelanjutannya. Jadi dia orang Maduranya bilang, masa Tuhan masih butuh sapi? Maka ini aja percaya. Orang Madura itu pokoknya nek karo pesawat itu wis gak bakat blas. Wong pesawat jam 1 jam 2 esuk wis di bandara. Jam 2 bengi wis di bandara. Padahal pesawatnya jam 1 awan. Cara berpikir sopo sing teko dhisik mlebu dhisik. Kita ngono natural kan, wajar kan. Wis check in. Terus jiwa ya ini kok belum masuk loh, pesawat bapak jam 1 nanti jam 11 baru boleh masuk.
Baru pas saya dari jam 2 malam di sini. Pokoknya singkat kata akhirnya numpak pesawat jam 1 melbu dia langsung lu ngarep dewe. Itu kondisi ya. Kondisi ya lu ngarep dewe. Itu kan hak toh setiap orang toh. Nang masjid pertama ya soft pertama. Melbu pesawat pertama ya melbu dia jam 2 bengi wis ngono. Mari ngono begitu ana wong sing duwe hak terhadap kursi yang paling depan lapor nang pramugari. Bu, itu kok tempat saya ditempati. Terus pramugari marani bapak, mohon izin mana boarding pasnya. Gitu loh. Loh, bapak di nomor 37 di belakang. Nah, terus cari Bang Mudiro, nggak bisa saya di sini yang masuk pertama. Saya harus di depan sendiri. Terus pokoknya gak gelem ngeyel. Pokoknya nunggu pesawat ngene kok Mudiro. Akhirnya aku lewat. Enten apa nih kok rame? Ini Pak Nyun saya bocah ini ada orang Madura ini nggak mau di belakang, kalau dia seatnya 37A, kok dia di nomor 1A. Aku ngisi, Pak sampai nanti Surabaya, Surabaya, ikut di Mburi, kini Medan. Melayu deh. Melayu nang Mburi, kok ikut Medan belayan nih. Ya juga sekedar rendahan, sekedar. Saya hatimu senang ya. Teman-teman itu namanya pendekatan budaya. Ini budayawan. Mulanya saya ini Bang Mudiro kalau saya numpak sepur, numpak bis kabeh. Nek numpak sepur saya juga tertib, gak ono jendela dibuka. Padahal Mudiro ini numpak sepur ngene deh. Jendela ini. Kok kondektur lewat Pak, mohon maaf tangannya jangan dikeluarkan. Mudiro Pak dieling. Terus kondektur ngelundasi, terus kondektur situ Pak, mohon maaf ya kalau tangan sampai dikeluarkan, ntar kalau ada jembatan, ada tiang kan sampean patah tangannya. Ini sendasi neko. Itu udah dikritik. Ini Pak Syukur kalau ini. Ini gutes ini. Terus anak Mahfud MD nih. Apal kalau dulur-dulurnya. Aduh, sampian tangannya, kepalanya jangan keluar. Kasihan nanti kalau di jembatan ambrol jembatannya. Oh ya. Pokoknya diarani tangannya cuklek mau. Betul kok tangannya cuklek. Jembatannya ambrol. Kayak gelem ngono. Yes, aku seneng karo Mudiro. Kelebih loh. Gak gelem ditolong. Wah, men ini. Kasih tangannya, Pak, kasih tangannya. Gak gelem dah. Terus orang masih mana salah bahasa sampean. Ambil tangan saya, kayak gelem. Wong Mudiro kok tiga itu kan njupuk gelem. Wis telu rek, wis telu. Aku duwe wake. Tapi bahane ya teko wong Mudiro dhewe aja more-more. Tapi bahane ya teko kono dhewe. Oke. Selebihnya gini Pak Wariki, Pak Yai, Mas Idris, Mas Muhib ya. Saya ingin mengatakan sesuatu yang mungkin tidak benar, mungkin hanya hipotesis, mungkin hanya dzon saya, husnudzon atau suudzon saya masih belum tahu persis. Tapi ini loh, jangan sampai acara yang diselenggarakan eksplorasi peningkatan multi skill santrinya Mas Idris ini jangan sampai merupakan akibat dari ketidakpercayaan diri orang-orang di atas sendiri terhadap Indonesia. Terus rakyatnya sing gitu tuh tidak percaya diri. Wong bukti ini selama ini yang tidak percaya sama santri mereka, perusahaan-perusahaan, ya toh, departemen, itu yang nerima santri ya di mburekno. Sing ngarep dhewe ya sarjana, sing universitas negeri, baru swasta, baru sekolah swasta kait pesantren. Nek pesantren terus biasanya langsung disingkreno, pesantren langsung disingkreno. Jadi sebenarnya mereka yang tidak percaya diri. Dan jangan sampai acara ini adalah cermin dari ketidakpercayaan diri para pemimpin di atas. Setahu saya,
apapun yang dilakukan oleh santri untuk meningkatkan multi skillnya, ini tetap harus ada wadah kenegaraan dan kepemerintahannya, Pak Wariki. Kalau negaranya sendiri tidak percaya diri, kalau presiden dan menteri-menterinya sendiri tidak menunjukkan kegagahan Indonesianya di depan negara-negara lain, kearifan dan kebesarannya di depan negara lain, masih rakyatmu konyo apa ya tergantung gunanya wong kon diri gak percaya diri. Kalau setahu saya, benteng utama bangsa Indonesia adalah rakyatnya yang sangat tangguh. Wong Indonesia itu Pak, ya Allah tangguh. Wis ta wis. Gak ono wong nyambut gawe kaya wong Indonesia Pak Wariki. Sampeyan delok perapatan-perapatan di dalan-dalan itu nyambut gawe sembarang dilakoni dan tangguh luar biasa. Sampai nang Jakarta di pinggir-pinggir dalan 12.000 sedina, 12 juta wong Jakarta ini akeh. Sampai 16 juta nek awan. Dan nyambut gawe sembarang dilakoni wis. Apa wis. Dodol kursi di perapatan dalan wis dilakoni kabeh wis. Satpam nek didelok ya di gedung dukun nggo di sorot basement nggone parkir pewanas. Dia nganggo seragam biru, kandel, ngono iku ya tenang. Kan kene bae ya Allah panas ya di nggon parkir ini sore panas. Nah di luar negeri iku dikai ruang ono TV ini, ono perpustakaan ini gak iso kompensasi maca-maca. Ndek kene gak meneng ae. Petang jam 5 jam tenang ae meneng ae. Dilakoni wong Indonesia. Tidak ada bangsa sedahsyat bangsa Indonesia. Tidak ada bangsa, tidak ada rakyat setangguh rakyat Indonesia. Apa sebabnya? Kapan-kapan kita mempelajari. Jadi bangsa, negara yang lemah menghasilkan rakyat yang kuat. Rakyat yang kuat menghasilkan negara yang kuat. Tapi negara yang kuat menghasilkan rakyat yang lemah. Iki hubungannya kok angel. Tapi rakyat yang lemah akan menghasilkan pemerintah yang lemah, tapi pemerintah yang lemah akan menghasilkan rakyat yang kuat seperti sekarang ini. Itu hubungi ngono iku. Apa sebabnya kon kuat ya? Nyun sewu ya cok muring-muring. Sampai nang Korea, sampai nang Amerika, sampai nang Taiwan, nang negara-negara maju. Beliau sangat berpengalaman. Di sana semua dijamin. Pelanggaran di jalan dihukum. Kon gak dibegal wong mergo ono polisi, ono CCTV, ono segala macam, beres. Perlindungan hukum sangat kuat di sana. Polisi bertugas secara sangat tertib. Di luar negeri, di Indonesia. Sopo sing melindungi dapurmu sopo? Ya. Kon lapor kelangan wedhus bayar sapi. Pemerintah kadang-kadang tidak menjadi pelindung tapi malah menjadi ancaman. Ganggu malah. Kene nyambut gawe gak tenang, diporoti, dikenek ngene, dikenek ngono. Punya inovasi-inovasi dicurigai. Gawe motor sing modelnya apa sing anyar digawe keperluan bisnis dicurigai, ditangkep sak piturute. Pemerintah kita sebenarnya sama-sama harus punya workshop untuk lebih siap percaya diri. Ya, supaya rakyatnya yang percaya diri punya wadah. Nek rakyatnya percaya diri, santri percaya diri, tapi kalau pemerintah dan negaranya sendiri tidak percaya diri, ya tetap aja nggak ada gunanya. Menurut ya rakyat. Ini mungkin aku salah, tapi setahu saya seperti itu. Yang paling tidak percaya kepada rakyat Indonesia adalah pemerintah sendiri. Selama itu. Loh, orang Indonesia itu multi skill ya karu-karuan. Anak-anak kita di Korea itu favoritnya perusahaan itu orang Indonesia. Nomor 1, cepet nek sunang. Masih jurusan usuluddin di kono ngrendo iso. Belajar dulu wis. Utak-utak komputer masih arek-arek maknya nang Mekah, nang Jeddah. Teko kono dikon ngisi daftar untuk masuk kerja. Bisa internet enggak? Bisa. Padahal gak iso. Terus sinau rong dino, 3 dino iso temenan. Saiki jabatane dhuwur. Orang Indonesia cukup belajar, cukup ya. Dan orang Indonesia kenapa istimewa di luar negeri, terutama pekerjanya ya, terutama pekerjanya, karena entengan orang Indonesia itu entengan. Masih tugasnya itu misalnya ngeraji, dikongkon apa jenenge dikongkon pekerjaan lainnya dia gelem. Nek ono teman kerjanya dari mana tidak datang dia mau menggantikan, entengan orang Indonesia itu sembarang dikerjakan, karena mereka sangat menikmati kerja. Gitu loh. Nah, orang Indonesia itu dasar. Mulanya Indonesia diplekodo terus cek gak bangkit.
Maka sekarang kita tidak usah menunggu pemerintah yang baik, tidak usah menunggu pemerintah yang percaya diri. Asal kamu percaya diri dan kamu menjadi fa'il, tidak menjadi maf'ul. Tadi Pak Muzamil mengatakan, Anda sendiri harus menjadi direktur dari dirimu sendiri. Anda harus menjadi kepala sekolah dari ilmumu sendiri. Ojo maf'ul kan, maf'ul kok maf'ul. Pelengkap penderita. Kenapa? Maf'ul itu objek. Kamu jangan jadi objek dari dosenmu, dari gurumu. Kamu harus menjadi direktur dari ilmumu sendiri. Kamu harus punya kemandirian terhadap pikiranmu sendiri. Harus belajar mengambil keputusan sendiri. Nek ragu-ragu tak konang guru nih. Tetapi tetap gurumu duduk direkturmu. Dirimu sendiri adalah direktur dari dirimu sendiri. Kudumu wong urip iki. Dokter itu asistenmu. Kon sing ngerti awakmu, dokter yang ngerti tak awakmu. Wong dokter mesti takon nek kondono keluarnya apa. Lho kula mriki niki kepengin ro malah sampean takon. Keluarnya apa? Lho kula niki kepengin sampean sing ngandani kula niki lara napa malah keluarnya apa. Lah nek kula ro lak kula napa mriki kula. Ya. Jadi kesehatan pun dokter penting, tapi dia bukan penguasamu. Penguasamu adalah dirimu sendiri. Kamu harus apal nang awakmu, lara apa, kurang apa, rodok kesleo ta rodok gak enak wetengmu sepat. Amati kepalamu rasanya bagaimana, dadamu dan perutmu. 3 itu kamu amati tiap hari. Ono perubahan diri segera diatasi. Ojo dipil. Nganggo wiritan. Kini kok loro, bismillah tak gosok. Karo hati temenan. Loh, kenapa tidak? Ada fenomena air zam-zam. Zam-zam itu air biasa tapi diperintah Allah untuk menyembuhkan orang yang meminumnya. Begitu diperintah Allah, partikelnya, komposisinya menjadi berbeda. Dan itu bisa kita lakukan juga dengan kita meniupkan sesuatu di air itu. Maka dia partikelnya berbeda, itu penelitian resmi. Partikelnya berbeda, komposisinya berbeda, sehingga daya sembuhnya juga berbeda. Jadi sowok itu ternyata bener kebian wong Eropa. Apa sowok itu loh? Ternyata diteliti di Jepang, ancane banyu nek mari disowok berubah deh. Punya daya sembuh yang luar biasa. Jadi kalau saya jauh ya, sowok aku suwuk dhewe. Lo temenan, hatimu temenan. Anggit aku bisa kan? Saya tidak bisa. Saya hanya menyalurkan kehendak Allah. Saya memohon ya Allah, iki ono arek rada duwe masalah. Sinten sing ngajengi marakaken nek mboten sampean. Bismillah nggih kula nyuwun niki arek di ewangi arek di warasno dipulihno. Tak sebul. Bukan sebulan saya sakti, tetapi ada transformasi dari la haula wala quwata illa billah ke bertajalli ke air itu melalui tiupan saya. Tapi saya tidak bisa nyowok. Kemampuan manusia tidak ada, yang punya kemampuan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Pak Muzamil mengatakan jangan pinter karena ego, tapi pinterlah karena meneruskan tajalli kehadiran Allah di dalam kehidupan. Benar ya? Mandiri mulai saja, mandiri tapi aja terus sombong, aja terus aku roh kaya apa takon. Enggak, tetep takon, bendino takon, tapi begitu ngambil keputusan kon dhewe. Nek kata dari pengikut ya pengikut Rasulullah. Kita mengikuti kiai karena kiai adalah pengikut Rasulullah, betul enggak? Nek kiai tidak ngikutin Rasulullah ya kita tidak ikut. Kita hormat sama orang tua sepanjang dia ikut Allah dan Rasulullah, kita hormat sama orang tua. Apa kita taat sama orang tua? Nek anjane dia gak ngikutin Rasulullah, meskipun kita tidak taat tapi tetap hormat pada orang tua, tidak boleh wala taqullahuma uffin wala tanharhuma wa qullahuma qaulan karima. Itu teman sekalian ya. Pokoknya itu mandiri deh. Dan mandiri itu bahagia, lega hatimu, sehat awakmu. Temenan aku ikut biar gak jelas tuh. Gak duwe backing, gak duwe pijakan, gak duwe kedudukan, gak duwe kekayaan, gak duwe deposit, gak iso ngelebokno kartu nang ATM sampai saiki. Dan aku naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min ATM. Sampai saiki aku gak wani dan emoh aku wani. Jadi aku duwe kartu, ditukokno digawe bojoku macam-macam ono sing platinum apa ngono aku duwe aku, tapi gak tau tak gawe sampai saiki. Di airport jarane iso mlebu lang, aku gak mlebu, pokoke aku nang warung biasa. Wis manual ae wis pokoke wis koyo warung-warung itu. Gak tau tak gawe, Dek. Jadi kamu jangan kepencut karo kekayaan, jangan kepencut kepada kemegahan dunia. Ya, bonus itu dari Allah, tapi tujuanmu adalah supaya Allah memujimu karena engkau beramal soleh, karena engkau bekerja keras.
Allah memuji itu lebih kaya daripada kekayaan dunia. Menurut ya. Oke, Pak Yai yang sewu sampean cungkupi sampean magu toni masjid kita pada malam hari ini. Kemudian kita akan mengakhirinya dengan sholawat. Aku tadi kakek ngomong apa? Semoga-moga apa ya. Di dalam Islam itu